Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua personil Polres Morowali Utara dipecat karena indisipliner. Warga Desa Watu Songu tewas setelah terseret arus sungai. Pemprov Sulawesi Tengah menyerahkan bonus sebesar 9,1 miliar rupiah kepada atlet peraih medali PON 21. Dua personel Polres Morowali Utara berinisial Bribka DSE dan Brigpol K dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Keduanya dijatuhkan sanksi PTDH karena bolos lebih 30 hari secara berturut-turut. Pemberhentian kedua personil Polres Morowali Utara ini dilakukan melalui upacara yang dipimpin langsung Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto. Upacara dihadiri sejumlah pimpinan satuan dan personel Polres Morowali Utara. Upacara semacam ini seyogyanya tidak perlu terjadi di Polres Morowali. Namun secara terpaksa kita harus laksanakan. Ini disebabkan karena perbuatan anggota itu sendiri, yang mana sebelumnya pimpinan sudah berkali-kali mengingatkan kepada kita semuanya, agar kita selaku anggota Polri dituntut untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh disiplin. Tapi peringatan tersebut selalu diabaikan dan bahkan selalu kita anggap remeh, sehingga akibatnya kita sendiri yang menanggungnya. Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto menyampaikan keputusan pemecatan kedua personil Polres tersebut diambil dengan berat hati. Namun, menjadi langkah penting untuk menjaga profesionalisme dan kedisiplinan di tubuh Polri. Meski tidak dihadiri Brigpol K maupun Bribka DSE, upacara PTDH tersebut tetap dilaksanakan. Kedua personil tersebut terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Pemecatan tersebut berdasarkan surat keputusan Kapolda Sulawesi Tengah tertanggal 18 November 2024. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala melakukan pemusnahan ratusan surat suara yang ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak layak digunakan untuk Pilkada 2024. Surat suara tersebut dimusnahkan agar proses pemilu berlangsung dengan jujur, transparan, dan tanpa kendala teknis. Pemusnahan ratusan surat suara yang rusak tersebut disaksikan langsung pihak Bawaslu, Polres Donggala, serta instansi lainnya. Surat suara yang rusak meliputi kerusakan fisik seperti sobek, buram, hingga cacat pencetakan. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar yang dilakukan di area gedung logistik KPUD Donggala. Sementara untuk surat pengganti telah disiapkan untuk mengganti yang rusak sesuai jumlah kebutuhan TPS. Ini khusus pemusnahan kelebihan surat suara. Sebenarnya kita tidak kelebihan, cuma memang bahasa undang-undangnya itu pemusnahan kelebihan, makanya kita tetap pakai spanduk kelebihan. Sesungguhnya kita orang punya itu surat suara yang rusak. Ya, 24 gubernur dan 106 untuk pilbub. Dan alhamdulillah kita sudah musnahkan. Tujuannya ya tentu menghindari ada penyalahgunaan. Meskipun kita yakini di internal kita tidak mungkin melakukan itu, tapi perintah undang-undang harus kita laksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. KPU menegaskan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kelancaran dan integritas pemilu. Masyarakat diimbau menggunakan hak pilihnya tanpa khawatir adanya gangguan logistik. Pilkada 2024 akan menjadi momen penting bagi bangsa Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat yang baru. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.
Jelas? Terima kasih untuk perhatian hari ini. Sudah siap? Tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak 2024 berlangsung di Kota Palu. 27 November 2024 menjadi momen masyarakat Kota Palu menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah, baik Gubernur Sulawesi Tengah maupun Wali Kota Palu. Sehari jelang pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah mendistribusikan logistik ke tiap-tiap TPS di 46 kelurahan se-Kota Palu. Logistik yang disalurkan diantaranya 281.375 lembar surat suara, kotak suara, serta perlengkapan logistik lainnya. Distribusi dilakukan dari gudang logistik di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu menuju sekretariat PPS di kelurahan, kemudian disalurkan ke TPS masing-masing. Kita menargetkan dengan teman-teman pengawas dan semuanya, jangan ada PSU lagi, karena model pemilihannya tidak begitu sulit. Mungkin dinamikanya lain, tapi kemudian secara teknis surat suara juga mudah dibuka, baik gubernur sama ukurannya dengan wali kota karena jumlah pesertanya sama. Jadi dari aspek teknis menurut kita pemilih bisa familiar cepat. Buka satu kali misalnya, buka dua kali, buka tiga kali, sudah kelihatan mudah dia lakukan. Karena luasan bilik dan lebar surat suara secara teknis mudah satu kali dia buka untuk dia coblos. Sebanyak 437 personil Polresta Palu ditambah 125 personil bawah komando operasi Polda Sulteng disiapkan mengawal dan mengamankan 507 tempat pemungutan suara se-Kota Palu. Pengamanan ketat pun dilakukan di tiap-tiap TPS. Beberapa wilayah menjadi atensi Polresta Palu dalam penebalan pengamanan, seperti di Kelurahan Tavanjuka, Anoa, Nunu, Kampung Lere, Kampung Baru, dan Kayu Malue. Untuk daerah-daerah terpencil seperti kalau kita ada di Dusun Wetumbu, di wilayah Mandikelore, itu dipertebal untuk pengamanan di sana. Kita tempatkan 2 personil untuk di dusun ini. Jadi daerah rawan untuk selama ini sebenarnya di Kota Palu semuanya aman kalau menurut kami. Namun ada prioritas seperti daerah Tavanjuka, Anoa, Nunu, Kampung Lere, Kampung Baru, dan Kayu Malue. Kita atensi untuk daerah-daerah tersebut untuk masalah keamanan saja. Sedikitnya ada 274.293 daftar pemilihan tetap yang bakal menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Pemilihan suara diharapkan berjalan dengan aman dan lancar, serta tidak terjadi pemungutan suara ulang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.